Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ANOVA One Way atau analisis varian satu jalan, atau juga bisa disebut ANOVA satu jalan. Apa itu dan bagaimana penerapannya? Oke, kita bahas. Nah, ini ANOVA adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher. Analisis varian pada hakikatnya adalah suatu teknik statistik untuk menganalisa atau mengenal sumber-sumber varian dan berusaha untuk memilah-milah atau menggolong-golongkannya sesuai dengan sumber-sumber yang menimbulkan adanya varian tersebut. Nah, analisis varian dapat dipergunakan untuk mengolah data yang berasal dari dua kelompok sampel atau lebih. Karena itu, varian sering dianggap sebagai tes statistik yang merupakan perluasan dari tes T atau t-test. Itu ya. Nah, peralihan dari analisis satu jalan, one-way analysis, yang sederhana menuju kepada analisis yang lebih kompleks tidaklah bersifat tiba-tiba, sehingga dapat dikuasai secara lancar. Apabila dijumpai kesulitan, biasanya pada sistem notasinya, bukan pada konsepnya. Nah, karena itu pemakaian notasi yang kompleks akan dihindarkan dan sebagai gantinya akan dipergunakan contoh-contoh sebagai ilustrasi. Ini ada contohnya biar tidak bingung notasinya. Gitu. Jadi, saya ulangi lagi, ANOVA itu perluasan dari t-test. Kalau t-test hanya 2, di sini kita bisa lebih dari 2, bisa lebih banyak. Seperti itu. Analisis varian adalah teknik statistik yang banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, tergantung kepada desain penelitiannya. Tapi di sini hanya dibahas dua bentuk saja. Yang pertama, analisis satu jalan, one way ANOVA analysis. Yang kedua, yang two way analysis. Nah, di sini yang akan dibahas dulu adalah one way atau ANOVA satu jalan. Yang dua jalan nanti di video berikutnya. Dinamakan varian satu jalan karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatannya merupakan pengaruh dari satu faktor. Ini dari tiap populasi secara independen kita ambil sebuah sampel acak yang berukuran N1 dari populasi pertama, N2 kedua, dan seterusnya sampai NK. Data sampel yang dinyatakan dengan YIJ yang berarti data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. Nah, tujuan dari ANOVA satu jalan adalah membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya, dari signifikasi hasil penelitian, jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasi atau data sampel dianggap dari mewakili populasi. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Analisis perbedaan terhadap tiga perlakuan atau lebih dengan memakai ANOVA perlu menerapkan serangkaian langkah pengujian yang mewakili perhitungan ANOVA. Nah, proses pengujian yang melibatkan teknik-teknik statistik yang lain seperti ini, Chi kuadrat atau Chi-square ya. Yang berikutnya homogenitas varian. Untuk langkahnya seperti ini. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menguji homogenitas tiga varian atau lebih. Yang ketiga, baru ANOVA. Yang terakhir, pengujian hipotesis. Contoh soal. Ini ada seorang dosen hendak melakukan penelitian berkenaan efektivitas 4 macam teknik membaca yang bisa dipergunakan mahasiswanya. Diambil 10 siswa untuk menerapkan setiap teknik membaca tersebut. Nah, untuk penelitian tersebut, data skor kecepatan efektif membaca atau KEM tertera pada tabel berikut. Ini untuk skor kecepatan efektif membaca ini ada rumusnya sendiri ya. Itu di bahasa Indonesia ada itu. Jurusan bahasa Indonesia. Yang ini teknik membacanya, ada teknik membaca A, B, C, D. Ada 10 mahasiswa tadi ya. Merumuskan hipotesis. A0 menyatakan tidak ada perbedaan di antara rata-rata beberapa populasi. Simbolnya rata-rata pertama sama dengan kedua, tiga, dan seterusnya. A1 menyatakan satu atau lebih
rata-rata populasi tidak sama dengan rata-rata populasinya. Maksudnya ada satu saja tidak sama, maka dia masuk ke H1 ini. Misalkan Mi1 tidak sama dengan Mi2, Mi2, 3, dan seterusnya ini ya, atau ini ada beberapa kemungkinan. Gitu. Nah, ini hipotesisnya. Dari soal tersebut ya, H0-nya efektif keempat teknik membaca tersebut tidak berbeda atau satu sama lain, antara satu sama lain maksudnya. H1, efektivitas keempat teknik membaca berbeda satu sama lain, paling sedikit antara dua teknik membaca. Oke. Menguji homogenitas varians. Nah, sebelum lanjut ke ANOVA, kita harus menguji dulu dengan uji T. Apakah data tersebut homogen atau tidak? Caranya bagaimana? Tadi ada 4 teknik membaca A, B, C, D. Maka kita uji satu pasang. Maksudnya gini, pertama ada AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Ini harus diuji masing-masing dengan uji T. Itu ya, harus homogen. Apabila diketahui hasil perhitungan memperlihatkan varian homogen, maka kita lanjut ke uji ANOVA. Ini langkah-langkahnya. Ini data yang A, B, C, dan D masing-masing dikuadratkan. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, dan D kuadrat. Ini. Lalu lanjut. Tadi A-nya, N-nya 10, B-nya 10, C 10, dan D 10. Sama semua ya. Sigma NT. Sigma X berarti total dari A-nya 750, B 650, C 550, D ini total semua 2400. Hasil penguadratannya yang A ini, B, C, dan D ini rata-ratanya. Nah, tabel ringkasan ANOVA satu jalur. Jumlah kuadrat JK antar kolom 5000, 3, dan ini. Dapat dari mana tabel ini? Nah, kita lihat di bawah ini ada penjelasannya. JKT saya perbesar. Nah, ini. Yang pertama, JKT yang sama dengan sigma X kuadrat T dikurangi ini, sigma XT lalu dikuadratkan per sigma NT. Maka, untuk sigma X kuadrat T, berarti dia dikuadratkan dulu baru dijumlah. Ini ya. Ini sama ya. Dikurangi sigma XT lalu dikuadratkan. Berarti ini 2400 dikuadratkan per sigma NT 40 ketemu 9200 JKT. Berarti jumlah kuadrat JK total 9200 diletakkan di sini. Nah, yang berikutnya. Yang kedua. Sigma ini dalam kurung, sigma kurung lagi, sigma XA dalam kurung kuadrat, berarti ini datanya ini dikuadratkan per NA dikurangi sigma XT dalam kurung kuadrat per NT. NA berarti masing-masing subjeknya. Yang A itu kan 750. Ini kita cek. Nah, ini. Yang A 750 per NA. Datanya ada berapa? 10. Berarti 750 kuadrat per 10 ditambah 650 kuadrat per 10 sampai D ya. Ini dikurangi 2400. Ini berarti ini ya. Per 40 totalnya. Berarti kan ini A10, B10, C10, D10 totalnya adalah 40. Ketemunya 5000 JKA. Artinya di sini kita cek jumlah kuadrat antar kolom A, JKA. Nah, lalu bagaimana mencari JKD jumlah kuadrat residu? Tinggal kita kurangi 9200 dikurangi 5000 ketemunya 4200. Coba kita cek. Nah, ini JKD. Yang berikutnya DBA, row dikurangi 1 ya, banyak kolom A, ini kurang ini, saya kasih kurung aja biar tidak bingung. Row itu banyak kelompok maksudnya. Nah, ini tadi ada 4 kelompok ya, A, B, C, dan D. Berarti 4 dikurangi 1 berapa? 3.
letakkan di mana? Kita cek di sini. DK sama DB sama ya. DKA 3. Berikutnya ini DBD, NT dikurangi rho. Berarti 40, karena totalnya 40, tadi ada A, B, C, dan D, totalnya 40. Orangnya, subjeknya dikurangi 4, karena ada 4 kelompok, sama dengan 36. DBT, berarti 40 dikurangi 1. Sudah aturannya ya, 39. Kita cek ini. Oke, yang berikutnya 7. RKA itu JKA per DBA. Maka RKA itu berapa? 5000 per 3. Nah, dapat dari mana 5000? Nah, ini ya. Berarti kan ini 5000 ini, JKA ini ya. Nah, ini 5000 per 3. DBA-nya berapa tadi? 3 ini. Ketemu sekian. RKD, CKD per DBD 4200. Ya, ini D harusnya salah. 4200. Ini ya, 4200. Dari tabel itu bisa dilihat per 36. DBD-nya tadi 36 ini kan, ketemunya ini sekian. Lalu menghitung F. Berarti RKA per RKD. Ini berarti ini nilai ini dibagi ini, ketemunya berapa? 14,28. Dari sini dinamakan sebagai apa? F hitung. Kalau kita mencari F tabel. Nah, F tabel di sini menggunakan alfanya bisa 0,05 atau 0,01. Nah, ada dua. Yang pertama, derajat kebebasan pembilang. Yang kedua ada derajat kebebasan penyebut. DBA-nya 3, yang kedua DBD-nya 36. Nah, F tabelnya untuk yang 0,05 2,86, untuk yang 0,01 4,38. Coba kita cek. Ini tabel F-nya. Nah, DBA itu yang mana? DBA yang ini, DBD yang bagian sini. Ini ya DBD. DBA. Di sini 3, ini 3, 36 kita cari sebentar lagi. Ada 2 setiap ininya nilainya. Yang atas untuk alfa 0,05, yang bawah alfanya 0,01. Ini ternyata nih 2,86 dan 4,38. Cek. Nah, ini untuk 0,05 2,86, betul ya. 0,01 4,38. Semoga tidak bingung membaca tabelnya. Oke, lanjut kita masuk ke pengujian hipotesis. Nah, untuk pengujian hipotesis, F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, H0 diterima. Ternyata F hitungnya 14,28, ya kan? Untuk alfanya 0,01, kan ini 14,8. Dia lebih besar kan? Untuk F hitungnya. Untuk 0,01 juga sama, lebih besar. Maka paling enak kita menggunakan 0,01. Artinya tingkat kepercayaannya akan lebih tinggi. Berapa? 99%. Nah, jika F hitung lebih besar, maka H0 ditolak. Artinya apa? Ini artinya ada perbedaan yang signifikan antar 4 teknik membaca. Apabila ingin diketahui perlakuan yang paling efektif atau baik dari keempat perlakuan tersebut, hitunglah perbedaan rata-rata maksimum untuk yang tidak signifikan. Ini rumusnya. TTS ini T 0,975 DBD akar RKD per N. Ini. Itu masing-masing tiap kelompok. Yang berikutnya ini, bila N masing-masing tidak sama atau dihitung sepasang-pasang dengan rumus ini. Perhitungannya adalah, lanjut sini ya. Ini rumus interpolasi yang saya jelaskan kemarin dari yang video sebelumnya ini tentang chi-square, bisa kalian baca sendiri tuh ya. Ini rumusnya chi-square untuk yang interpolasi. Fungsinya apa? Jika ada dB yang kita cari di antara
2 dB yang ada di tabel. Maksudnya gimana? Dan di sini dB-nya kan 36. Tetapi di tabel ada 30 dan 40. Maka ada dua pilihan. Bisa kita mencari yang terdekat. 36 itu lebih dekat kemana? 30 atau 40? Nah, misalkan kita bisa ambil dia lebih dekat ke 40, maka kita bisa ambil 2,02. Atau yang lebih akurat, kita menggunakan rumus interpolasi. Nah, untuk baca tabelnya bisa kalian buka sendiri ya. Di video sebelumnya juga ada yang tentang t-test, itu ada ya, membaca t-tabel. Di sini tadi dB-nya 36 ya, karena ada 40 total siswanya dari 4 kelompok yang berbeda, dikurangi 4, ada 4 kelompok soalnya. Jika ada 5 kelompok dikurangi 5, kita ketemunya 2,03. PTS-nya ini berarti 2,03 kali akar 2 kali 116,7 dibagi 10. RKD bisa dilihat yang sebelumnya itu, tinggal kalian ulangi videonya ini, ketemu 9,81 itu ya. Nah, kenapa menggunakan yang ini? Kan ada 2 tadi. Nah, yang pertama dipakai bila N sama, kedua bila tidak sama N-nya. Sedangkan di sini N-nya kebetulan sama kan ya. Nah, makanya kita menggunakan yang pertama. Selanjutnya membuat tabel perbedaan rata-rata. Ini tabelnya untuk rata-ratanya masing-masing data bisa dicek, diulangi ya video sebelumnya ini. Masing-masing dikurangi lalu dimutlakkan ya. Ini 10 dari mana? Rata-rata A dikurangi rata-rata B, dimutlakkan. Dan seterusnya. Selanjutnya menentukan urutan keefektifan, baik kurang, tinggi, rendah. Bandingkan semua perbedaan setiap 2 rata-rata pada tabel di atas dengan harga PTS 9,81 yang sudah kita cari sebelumnya. Nyata semuanya lebih dari nilai PTS. Artinya, efektivitas keempat teknik membaca yang diteliti itu berbeda secara signifikan. Itu ya. Jadi, ini kan 9,81. Dia lebih dari semua. Jika kurang dari, maka ada yang kurang efektif. Nah, dengan demikian bisa langsung diurutkan dari tabel persiapan yang memuat rata-rata A, rata-rata B, C, dan D dengan urutan sebagai berikut: A, B, C, D. Seandainya perbedaan dua rata-rata suatu pasang, misalkan XA dan XB, adalah lebih kecil atau sama dengan PTS, maka efektivitas A dan B adalah sama. Misalnya ini contohnya. Nyata dari pengurangan XA dikurang XB 9,81. Maka ini bisa dianggap sama. Maka urutannya menjadi C, D. Yang ketiga A dan B. Itu ya. Nah, cara mengurutkannya bagaimana? Bisa dilihat dari rata-ratanya. Seperti itu. Nah, ini tabel rata-ratanya A75, B65, C55, dan D45. Berarti urutannya yang A, B, C, dan D. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.